بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita dan berbagai nikmatnya kepada kita, juga bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau, kita akan melanjutkan kajian kita, meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis pokok dalam agama yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya monumental beliau Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Kumpulan 40 hadis tentang dasar-dasar Islam dan pokok-pokok hukum agama, yang berisi hadis-hadis paling pokok dalam agama kita, juga hadis-hadis yang menjadi pilar dan landasan untuk hukum-hukum Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji bersama hadis nomor 28, yaitu hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang berisi tentang wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mewasiatkan kepada kita, umat beliau, untuk taat dan patuh kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kita adalah seorang budak. Juga tentang pentingnya untuk kembali merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin saat kita menghadapi banyak perbedaan di akhir zaman, dan juga untuk meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama atau muhdatsat dan bid'ah, dan itu semuanya disebut beliau dan disifati sebagai kesesatan. Hadis tersebut adalah berisi tentang pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua yang sebut di situ adalah bagian dari usul Ahli Sunnah wal Jamaah, pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pahami, harus kita pelajari, dan kemudian kita amalkan dan dakwahkan. Yang sayangnya banyak dari umat Islam di zaman kita ini yang menyelisihi prinsip-prinsip tersebut. Alhamdulillah, dan insyaAllah pada kesempatan sore hari ini kita akan pelajari bersama hadis nomor 29, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, saya telah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahu saya tentang amalan yang memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Beliau menjawab, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, tapi hal itu akan mudah bagi orang yang Allah berikan kepadanya kemudahan. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an
wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Menunaikan salat, menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Thumma qala, ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Puasa itu adalah perisai, dan sedekah itu mematikan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Dan juga solat seseorang pada pertengahan malam. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, dan pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka atas dasar rasa takut dan harapan. Dan mereka menunaikan infak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kebahagiaan yang menyejukkan mata, sebagai balasan dari perbuatan baik mereka. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau aku beritahu tentang pokok perkara, tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Saya mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok perkaranya adalah Islam. Wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkaranya adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Kemudian beliau bertanya lagi, maukah engkau aku beritahu tentang kunci dan pokok dari itu semuanya? Qultu bala ya Rasulullah. Saya mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Maka kemudian beliau memegang mulut beliau. Beliau memegang lidah beliau. Kemudian mengatakan, jagalah ini. Ya, jagalah ini, jagalah mulut dan lidah ini. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Maka saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sungguh-sungguh kami akan ditanya dan dihukum dengan akibat apa yang kami ucapkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, thaqilatka ummuk. Qala thaqilatka ummuk. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Beliau mengatakan, wah, adakah yang membuat orang jatuh ke dalam neraka selain buah dari perbuatan lidah mereka sendiri?
rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ini adalah hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Ya, ini adalah hadis yang ke-29 dari rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang cukup panjang yang kita akan coba kupas sedikit demi sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan beliau adalah Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Mu'adz bin Jabal Al-Ansari radhiyallahu anhu yang masuk Islam saat umur beliau adalah 18 tahun. Beliau ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang beliau hadiri. Dan beliau juga dikenal sebagai salah seorang muqri, ya, salah seorang qari dan pengajar Al-Qur'an, dan juga salah seorang faqih di antara para fuqaha dan ulama di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ustadz dan dai bagi para penduduk Mekah selepas penaklukan Mekah pada tahun 8 Hijriah. Dan beliau juga pernah diutus oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman untuk mengajari mereka Al-Quran dan ilmu agama. Ya, dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriah. Jadi beliau masuk Islam pada umur 18 tahun dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriah radhiyallahu anhu wa rahimah. Jadi Mu'adz bin Jabal yang meriwayatkan hadis ini menceritakan bahwasanya suatu hari beliau terlibat obrolan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikan saya kabar, beritahu saya tentang amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka." Jadi kalau kita menyimak obrolan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direkam dalam hadis-hadis, kita akan dapatkan bahwasanya obrolan mereka sangat berkualitas. Obrolan mereka dalam, penuh dengan makna yang agung. Nah, ini adalah teladan yang harus kita teladani. Kita selayaknya menjadikan obrolan kita berkualitas seperti ini, berbicara tentang urusan-urusan akhirat, berbicara tentang bagaimana kita beramal, motivasi agar kita bertakwa kepada Allah dan banyak beramal, semangat untuk menambah bekal selagi kita masih hidup di dunia, selagi kita masih punya kesempatan menambah bekal. Lihat bagaimana seorang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar diberitahu tentang bagaimana caranya beliau masuk surga, amalan apa yang bisa membuat beliau masuk surga dan bisa menjauhkan beliau dari api neraka. Ya, obrolan yang barangkali kita berpikir ini kan sudah kita ketahui semuanya. Tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai obrolan harian. Yang ini menunjukkan orientasi mereka. Orientasi mereka adalah akhirat. Beramal. Dan betapa kita sangat membutuhkan untuk terus diingatkan seperti ini. Karena dunia yang kita alami, dunia yang kita hadapi, ini bisa membuat kita terkelabui, bisa membuat kita terlena. Dan obrolan-obrolan akhirat seperti ini akan membuat kita ingat kembali tentang tujuan utama kita. Dan bahwasanya dunia ini hanya sementara, hanya persinggahan. Dan tujuan akhir kita adalah alam akhirat. Yang kebahagiaan kita di sana harus diupayakan dari sekarang. Kebahagiaan kita di sana tergantung pada apa yang sudah kita amalkan saat kita masih di dunia. Pada penjelasan beliau, pada pertanyaan Mu'adz bin Jabal tentang perkara apa atau amalan apa yang bisa membuat beliau masuk ke dalam surga dan menjauhkan beliau dari neraka, ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu ada. Sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Mereka meyakini surga dan neraka itu ada. Dan saat sekarang sudah ada. Sejak zaman Rasulullah SAW juga sudah ada. Dan surga neraka ini akan abadi bersama para penghuninya. Karena surga dan neraka akan menjadi bagian dari alam akhirat. Sedangkan yang hancur adalah makhluk Allah di alam dunia. Awal hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang paling ikhlas, termasuk Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW, mereka tetap berharap surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Awal hadis ini adalah bantahan untuk sebagian orang sufi yang meyakini bahwasanya kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap surganya atau takut dari nerakanya, maka berarti kita belum ikhlas. Ini adalah sebuah keyakinan yang batil, yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau biasa untuk meminta surga, minta dihindarkan dari api neraka. Bahkan doa-doa beliau seputar itu. Dan lihat juga bagaimana para sahabat meyakini hal ini. Mereka ingin beramal. Dan dari amal itu mereka ingin masuk surga. Dan ingin dijauhkan dari api neraka. Dan awal hadis ini juga menunjukkan bahwasanya beramal soleh adalah sebab untuk bisa masuk surga. Beramal soleh adalah sebab untuk bisa dihindarkan dari api neraka. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa yang bisa membuat beliau masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang berat. Jadi masuk surga itu tidak mudah. Masuk surga itu harus diupayakan. Masuk surga itu jalannya berliku. Masuk surga itu dihiasi dengan hal-hal yang rasanya berat untuk jiwa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang kita benci, hal-hal yang membuat kita lelah dan capek. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat, oleh perkara-perkara yang bisa memenuhi syahwat dan hawa nafsu kita. Jadi dari potongan hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya masuk ke surga itu tidak mudah. Perkara masuk surga itu berat. Ini adalah perkara yang besar. Namun kita harus siap dengan hal itu. Seorang muslim tidak boleh merasa keberatan dengan ibadah, dengan hal-hal yang berat dalam beramal selagi dia masih di dunia. Karena sekaranglah waktunya untuk beramal dan bercapek-capek. Kebahagiaan kita di akhirat diperjuangkan di sini. Dan ingat bahwasanya meskipun jalan menuju surga itu berat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya hal itu mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Jadi hal yang berat dan sulit ini akan menjadi mudah bagi orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, diberikan pertolongan agar bisa menjalankan ibadah-ibadah yang berat ini. Sebagaimana permintaan dari Rasulullah SAW di akhir salat beliau, di mana beliau sering mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir memujimu, bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah dengan baik untukmu. Ini dimintakan oleh Rasulullah SAW. Beliau ingin dibantu, beliau ingin dimudahkan. Maka kita juga hendaknya meneladani Rasulullah SAW.
Jalan menuju surga berat dan sulit, tapi insya Allah akan menjadi mudah jika Allah kehendaki hal tersebut untuk kita dan Allah memudahkannya untuk kita. Kemudian beliau menjelaskan, sebagaimana diminta oleh Mu'adz bin Jabal, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah amal-amal soleh. Dan beliau menyebutkan yang paling penting, yaitu yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini adalah tujuan utama keberadaan kita di atas muka bumi. Ini adalah tujuan dari penciptaan kita semuanya di atas muka bumi ini. Maka jangan dilupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya, bertauhid kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Beribadah kepada Allah, beribadah semata karena Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang paling agung. Ini adalah ibadah yang paling penting. Dan sebaliknya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang paling buruk dan dosa yang paling akbar. Jadi, kalau kita ingin masuk surga, dijauhkan dari api neraka, pertama kali yang harus kita lakukan adalah beriman kepada Allah, beribadah kepadanya saja, mengesahkannya, bertauhid kepadanya, dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Kita harus introspeksi lagi, adakah kita masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih menyembelih untuk selain Allah? Masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Yang itu semuanya merupakan syirik akbar. Atau masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik-syirik kecil, seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan lau sya'allahu wa fulan, kalau Allah berkehendak dan si fulan berkehendak. Yang benar adalah kita mengatakan lau sya'allahu thumma fulan, kalau Allah berkehendak, kemudian si fulan juga berkehendak. Bukan dan, tapi dengan. Atau misalnya dengan riya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih menyekutukan yang lain. Kita masih berharap juga pujian dari manusia. Kita beribadah agar dilihat orang, dipuji orang, membaca Al-Quran agar didengar oleh orang. Ini semuanya adalah riya dan termasuk syirik kecil. Jadi pastikan bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ini juga bukan hal yang mudah, tapi akan mudah kalau Allah memudahkannya untuk kita. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Tidak meninggalkan salat. Karena meninggalkan salat adalah dosa yang luar biasa besar dan merupakan dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam menurut sebagian ulama. Maka menegakkan salat caranya adalah dengan menjaga salat, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian juga melakukannya pada waktunya. Bahkan lebih baik juga pada awal waktunya. Dan melakukannya secara berjamaah. Ini adalah semuanya bentuk penjagaan terhadap salat dan penegakan salat. Salat adalah amalan yang paling penting. Kalau kita menjaganya, amalan yang lain insya Allah akan terjaga. Dan dia adalah amalan pertama yang akan dihisab dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka jaga salat. Jangan sampai ada keluarga kita, anak-anak kita yang meninggalkan salat. Wa tu'tiz zakah, kemudian juga menunaikan zakat. Menunaikan zakat, dan yang dimaksud di sini adalah zakat yang wajib. Saat kita memiliki uang yang mencapai nisab, memiliki emas dan perak yang mencapai nisab, panen dengan hasil pertanian berupa biji-bijian atau buah-buahan yang dikeringkan,
dan panenan tersebut mencapai nisab. Atau kita memiliki binatang ternak yang sudah mencapai nisab, maka kita wajib untuk mengeluarkannya dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh Islam pada babnya. Wa tasumu Ramadan, dan juga puasa pada bulan Ramadan. Ini semuanya barangkali ibadah-ibadah yang kita sudah biasa melakukannya. Namun perlu diketahui bahwasanya ada sebagian umat Islam yang meninggalkan ibadah-ibadah ini. Tidak puasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat, tidak menunaikan salat. Maka dari mimbar ini barangkali suara ini sampai dan terdengar kepada orang-orang seperti itu. Maka nasihat ini adalah untuk kita semuanya. Kita yang sudah terbiasa untuk melakukannya, terbiasa untuk menunaikannya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan nasihat ini sebagai pengingat. Jadikan hadis ini sebagai pengingat, dan anda yang Allah jauhkan dari ibadah-ibadah yang agung ini. Anda yang begitu jauh dari agama sehingga puasa Ramadan pun tidak dilakukan, zakat tidak ditunaikan, salat tidak ditegakkan, maka inilah sabda Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan bahwasanya ibadah-ibadah yang agung ini, rukun Islam ini, semuanya adalah hal yang penting yang harus kita jaga. Kalau kita ingin masuk surga, dijauhkan dari api neraka, maka ini adalah prioritasnya. Kemudian yang kelima adalah wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan ibadah haji. Tentunya jika kita mampu, kita memiliki harta yang cukup, kita memiliki bekal yang cukup, kita punya kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke sana, kondisinya aman, maka wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka adalah 5 amalan ini. 5 amalan ini yang semuanya adalah amal soleh, semuanya adalah kewajiban dalam agama. Jadi mulailah dari yang wajib-wajib dahulu. Dan ibadah-ibadah yang wajib itu memiliki keistimewaan, pahalanya besar. Ibadah wajib lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilay mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas mereka, daripada amalan yang aku wajibkan atas dia. Jadi ibadah yang wajib adalah prioritas. Ibadah yang wajib menjanjikan pahala yang lebih besar, dan ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjadikannya sebagai prioritas, memulai ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang wajib itu. Baru kemudian kita berpindah kepada yang sifatnya sunnah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair." Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Nah, setelah beliau menjelaskan tentang amalan-amalan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, beliau memberikan tambahan. Ini bonus untuk Mu'adz bin Jabal dan para sahabat. Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Dan di sini beliau akan menyebutkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Setelah yang wajib, kita berpindah kepada yang sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku masih terus beribadah kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi setelah kita mengerjakan yang wajib-wajib, masih ada amalan-amalan sunnah yang kita dianjurkan, kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakannya. Di sini beliau menyebutkan 3 amalan. Abwabul khair, 3 pintu kebaikan. Apa saja itu? As-shawmu junnah. Yang pertama, bahwasanya puasa itu adalah perisai.
Pintu kebaikan yang pertama adalah berpuasa. Dan beliau mensifati puasa sebagai junnah, yaitu perisai, tameng. Maksudnya adalah perisai yang akan melindungi kita dari jatuh ke dalam maksiat di dunia. Jadi puasa bisa menahan diri kita dari maksiat. Puasa bisa menahan diri kita dari terperosok dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diisyaratkan oleh sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi Muhammad SAW memotivasi anak-anak muda untuk segera menikah. Beliau mengatakan, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa yang sudah bisa untuk bersenggama di antara kalian, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih bisa membuat seseorang menundukkan pandangannya dan lebih bisa untuk membuat seseorang menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam fa innahu lahu wija. Dan barang siapa yang belum mampu untuk bersenggama atau belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu bisa memecahkan syahwat. Puasa itu bisa memutus syahwat. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya puasa bisa menjadi perisai, puasa bisa menjadi tameng bagi kita untuk menahan diri dari jatuh dalam maksiat. Puasa bisa membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam ayat yang masyhur, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi, puasa bisa membuat kita bertakwa. Puasa bisa membuat kita terlindung dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita terlindung dari maksiat di dunia, maka insyaallah kita akan terlindung dari api neraka. Jadi kata junnah di sini, kata puasa adalah perisai. Puasa adalah tameng, ini mencakup perisai di dunia dan juga perisai di akhirat. Perisai di dunia adalah bahwasanya puasa mencegah kita untuk jatuh dalam maksiat. Ya, dan di akhirat puasa juga akan menghindarkan kita dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sebanyak 70 musim gugur. Ya. Artinya sebanyak 70 tahun, sejarak 70 tahun. Orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka. Ya, intinya, shadaqa Rasulullah SAW. Maha benar Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, benarlah Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwasanya puasa adalah perisai. Perisai di dunia dan juga perisai di akhirat. Maka hendaknya kita memperbanyak puasa sunnah. Jadi puasa yang disebutkan di pembahasan kali ini adalah puasa sunnah. Karena puasa Ramadan sudah disebutkan di pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Adapun yang sekarang kita membahas tentang abwabul khair. Yang ini berisi tentang amalan-amalan sunnah. Maka puasa sunnah. Dan Rasulullah SAW dalam persiapan beliau menuju bulan Ramadan, beliau sudah melatih diri pemanasan dengan puasa pada bulan Rajab, dan beliau perbanyak lagi pada bulan Sya'ban, karena beliau akan berpuasa penuh di bulan Ramadan. Maka di kesempatan kali ini, karena kita sekarang berada di tengah-tengah bulan Rajab, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, maka ini adalah sebuah tazkir untuk kita. Ini adalah momentum ibadah, ini adalah musim ibadah.
kita sudah menjelang musim itu, bahkan sudah memasukinya, maka hendaknya kita menyiapkan diri untuk bulan Ramadan, di antaranya dengan melatih diri berpuasa sunnah dari sekarang. Jadi pintu kebaikan yang pertama adalah puasa sunnah, yang merupakan perisai untuk kita di dunia dan di akhirat. Sedangkan yang kedua adalah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Yang kedua adalah sedekah sunnah. Jadi kalau di depan kita berbicara tentang zakat yang wajib, di sini yang menjadi pembahasan adalah sedekah sunnah, yaitu sedekah yang tidak wajib untuk kita, tapi kita dianjurkan, kita didorong, dimotivasi untuk melakukan ibadah yang sunnah ini. Bersedekah pada harta kita yang tidak wajib untuk dizakati. Kita sudah tunaikan yang wajib, alhamdulillah. Maka kalau bisa juga berinfak, bersedekah dengan sedekah yang sunnah dan tidak wajib untuk menyempurnakan ibadah kita. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sedekah ini bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana air mematikan api. Bagaimana air mematikan api? Kalau ada api ditimpuk air, kalau ada api ditimpa dengan air, maka apinya akan habis sama sekali. Apinya akan kalah. Yang ini menunjukkan bahwasanya puasa sunnah bisa menghilangkan dosa-dosa kita semuanya. Bisa menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Dosa-dosa kecil itu pasti. Dosa-dosa yang besar juga bisa dihapuskan oleh amalan-amalan soleh kita kalau kita mengiringnya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan redaksi hadis ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Mu'adz bin Jabal juga. Beliau mengatakan, kami datang bersama Rasulullah SAW dari perang Tabuk. Maka beliau menyampaikan hadis yang di dalamnya ada redaksi as-sawmu junnah was-sadaqatu wa qiyamul abdi fi jawfil lail yukaffirul khati'ah. Puasa itu adalah perisai. Kemudian sedekah dan qiyamul lail yang dilakukan oleh seorang hamba di tengah malam itu menghapuskan dosa. Jadi hadis ini nampaknya diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang Tabuk. Jadi pintu kebaikan yang kedua adalah melaksanakan sedekah yang sifatnya sunnah. Kemudian pintu kebaikan yang ketiga yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal adalah qiyamul lail. Beliau mengatakan wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Kemudian beliau menyitir sebuah ayat Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu, pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Jadi mereka tidur tapi tidak sering-sering. Ada banyak waktu mereka yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail di waktu malam. Ini arti dari menjauhnya pinggang-pinggang dari tempat tidur. Jadi tidak terus sepanjang malam di tempat tidur. Tidak sepanjang malam menikmati empuknya kasur. Tapi pinggang-pinggang ini punya waktu untuk menjauh dari kasur. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'ah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar rasa takut dan atas dasar berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga menafkahkan harta mereka dari
rezeki yang sudah kami berikan kepada mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ini sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu untuk menjauhkan pinggang dari tempat tidur. Tidak terus tidur di atas kasur sepanjang malam, tapi ada waktu untuk qiyamul lail dan juga bersedekah dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Mereka mendasari itu semuanya atas dasar takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dan juga atas dasar harap, ya. Ini harus berkumpul pada ibadah setiap hamba. Dalam setiap ibadah kita hendaknya kita menggabungkan antara khauf dan tama'. Khauf artinya adalah rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan tama' artinya adalah harapan yang besar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Jadi kita beribadah dan hati kita terus gemuruh dengan amalan hati, di antaranya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan harapan yang besar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa qurratu a'yun, berupa hal yang membuat mata sejuk, hal yang membuat hati kita gembira, yaitu kenikmatan di akhirat. Kenikmatan di akhirat yang tiada tara. Kenikmatan di akhirat yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan cukuplah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terdetik pada hati sanubari sekalipun. Jadi kalau kita punya bayangan tentang nikmat surga, sungai-sungainya, bunga-bunganya, buah-buahnya, susu dan madunya, bidadari-bidadarinya, maka ketahuilah bahwasanya bayangan kita itu salah. Nikmat surga jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Jiwa tidak mengetahui kenikmatan apa yang disembunyikan dari mereka berupa qurratu a'yun, berupa hal yang bisa membuat bahagia dan membuat mata kita sejuk. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi kenikmatan surgawi itu Allah sediakan, ya, sebagai balasan dari amalan yang kita telah lakukan di dunia. Kalau kita beramal soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasannya di akhirat berupa kenikmatan di akhirat yang abadi dan tiada tara. Jadi setelah menjelaskan tentang 5 amalan wajib dan pokok yang bisa membuat orang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan, yaitu amal sunnah yang 3. Amalan sunnah yang 3. Yang pertama adalah berpuasa sunnah. Kemudian yang kedua adalah sedekah sunnah. Dan yang ketiga adalah qiyamul lail. Ini juga sebagai tazkir untuk kita. Barangkali ada di antara kita yang sudah cukup lama tidak sholat malam, tidak puasa sunnah, tidak sedekah sunnah. Puasa Ramadan alhamdulillah dilakukan. Zakat yang wajib juga alhamdulillah dilakukan. Salat yang wajib juga alhamdulillah kita jaga. Kita syukur itu yang paling penting. Itu adalah prioritas kita. Tapi alangkah bagusnya kalau kita juga menambah amal-amal soleh itu dengan yang sunnah-sunnah. Jadi mari kita siapkan diri menyebut bulan Ramadan dengan puasa sunnah, dengan sedekah sunnah, dan juga dengan qiyamul lail yang merupakan salat malam yang paling afdal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salawati ba'dal faraid qiyamul lail.
solat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah solat fardu adalah solat malam. Dan tentang hal ini secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain menyampaikan, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus shalihin qablakum, wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah azza wa jalla, wa manhatun 'anil itsm, wa takfirun lisayyi'at, wa matradatun lidda'i 'anil jasad." Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Qiyamul lail juga adalah qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail bisa menahan orang dari dosa, juga menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dan bisa mengusir penyakit dari badan. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Bilal bin Rabah. Ya, setelah membahas tentang 3 pintu kebaikan, Rasulullah SAW masih memberikan bonus lagi kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami?" Maukah engkau aku beritahu tentang pokok perkara, tiangnya, dan puncaknya? Jadi, pantas kalau hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Arba'in. Karena memang berisi tentang hal-hal paling penting. Berisi tentang nasihat-nasihat kunci. Yakni nasihat-nasihat yang kalau kita pegang insyaAllah, Islam kita akan aman. Kita akan bisa istiqamah di atas Islam. InsyaAllah kita akan wafat di atas agama ini kalau kita memegang kunci-kunci ini. Maka perhatikan. Beliau mengatakan, maukah engkau aku beritahu tentang pokok perkara, tiangnya, dan puncaknya? Kemudian beliau menjelaskan, Ra'sul amril Islam. Pokok perkara adalah Islam. Jadi, pokok yang paling penting adalah urusan agama. Jadi urusan yang paling penting adalah urusan agama kita. Urusan agama itu adalah urusan akhirat. Maka dia adalah al-dzururiyat al-khams yang paling penting. Jadi penjagaan agama adalah yang paling penting dibandingkan penjagaan jiwa, penjagaan harta, penjagaan kehormatan, penjagaan akal. Ra'sul amril Islam. Pokok perkara kita adalah Islam. Dan penafsirannya disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya yang dimaksud dengan al-Islam di sini adalah asyhadatan, 2 syahadat. Jadi beliau ingin menjelaskan tentang pokoknya Islam, tiangnya Islam, dan puncaknya Islam. Jadi al-amr di sini sebaiknya tidak diterjemahkan sebagai perkara atau urusan, tapi diterjemahkan sebagai Islam. Jadi pokoknya Islam adalah 2 syahadat. Tiangnya Islam adalah salat, dan puncaknya Islam adalah jihad. Ya, ini adalah terjemahan yang lebih pas. Ini adalah terjemah tafsiriyah, terjemah yang didasarkan tafsir. Ra'sul amril Islam artinya pokoknya Islam adalah syahadat. Kok bisa begitu? Karena hadis ini diriwayatkan dengan redaksi lain, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan pokoknya Islam adalah 2 syahadat. Jadi disebutkan ada redaksi 2 syahadat. Ya, ini yang membuat kalau kita ingat sabda Rasulullah SAW, ya hadis Aisyah yang merupakan hadis kelima dari Arba'in Nawawiyah. Ini juga mirip dengan redaksi hadis ini. Beliau mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza
ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang menciptakan perkara baru ya dalam urusan ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu akan ditolak. Nah, sebenarnya man ahdatha fi amrina hadza, amr di sini artinya adalah agama. Jadi terjemah tafsiriyah untuk hadis ini adalah barang siapa yang menciptakan hal baru dalam agama ini, dalam agama kami ini, yaitu Islam, apa yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu akan ditolak. Jadi al-amr di sini artinya adalah Islam. Ra'sul amri al-Islam artinya pokoknya Islam, pokoknya agama Islam adalah dua kalimat syahadat. Karena syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah Islam. Itu adalah bentuk penyerahan diri dari kita. Kita berserah diri. Kita ridha. Kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku telah ridha dengan Islam sebagai agamaku. Aku telah ridha dengan Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha dengan Rasulullah sebagai nabiku. Dan aku ridha dengan Islam sebagai agamaku. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah Islam kita. Islam itu artinya apa? Islam adalah berserah diri. Kita berserah diri dengan hal tersebut. Kita menerima bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi kita. Maka inilah arti dari Ra'sul Amril Islam. Artinya pokok dari Islam adalah dua syahadat. Kenapa? Karena kata Islam diterjemahkan dalam riwayat yang lain yaitu asyhadatan, dua syahadat. Dan itulah yang membuat kita masuk Islam. Jadi maknanya, kenapa disebut sebagai pokoknya Islam? Karena dengan dua kalimat inilah kita masuk ke dalam Islam. Kita dianggap Muslim kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus syahadat dulu. Orang yang baru masuk Islam, dia harus syahadat dulu. Jadi itulah kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya pokoknya agama Islam adalah dua syahadat. Sebaliknya kalau kita meninggalkan syahadat ini, maka kita dianggap sudah tidak Muslim lagi. Kalau kita mencoret syahadat ini, kita mengingkarinya, kita tidak mau mengucapkannya lagi, maka kita akan dikeluarkan dari Islam. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya pokok agama Islam adalah dua syahadat. Dan dia adalah rukun Islam yang pertama. Kemudian beliau berpindah kepada yang selanjutnya, wa amuduhus shalah. Dan tiang agama Islam adalah salat. Karena salat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah agama yang kalau kita jaga, maka bangunan Islam kita akan aman. Bangunan Islam kita tidak akan rubuh insyaAllah selagi kita masih menjaga salat. Sampai kalau seandainya ada di antara kita yang masih kadang-kadang berbuat dosa, bahkan mungkin berdosa besar, tapi dia masih menjaga salatnya, maka berarti dia sudah menjaga tiang agamanya. Meskipun barangkali ada rusak gentengnya, ada pecah kacanya, ada rusak lantainya, tapi tiang itu masih tegak. Kira-kira seperti itu. Jadi Islam itu seperti bangunan. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dan salah satunya yang disifati sebagai pilar, sebagai rukun, sebagai tiang agama oleh Rasulullah SAW adalah salat. Maka tidak heran kalau Abdullah bin Syaqiq, ya, salah seorang tabi'in, meriwayatkan bahwasanya pada zaman beliau mereka tidak melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan membuat pelakunya kafir kecuali hanya salat. Ya, Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu meriwayatkan dari para sahabat bahwasanya mereka mengatakan bahwa mereka dahulu meyakini tidak ada amalan yang jika ditinggalkan membuat pelakunya kafir kecuali hanya salat.
ma kunna nara syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah. Ya, karena salat adalah tiang agama. Kalau ada di antara kalian yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, itu parah, itu dosa besar. Tapi dia tidak kafir. Kalau ada orang yang tidak haji atau tidak menunaikan zakat, padahal sudah mampu dan wajib zakat, maka itu parah, itu dosa besar. Tapi pelakunya tidak kafir. Namun kalau ada orang yang tidak sholat, maka ini sangat parah. Ini lebih parah, dan menurut sebagian ulama, meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir meskipun hanya meninggalkan sekali dua kali. Ini menurut sebagian ulama adalah perbuatan yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Maka wa'amuduhus shalah, dan tiang agama adalah sholat. Kita harus menjaga tiang agama ini. Dan yang ketiga, wa dhirwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dzirwatus sanam, sanam itu adalah punuk, ya. Kalau kita umpamakan, unta itu punya punuk, ya. Punuk adalah bagian tertinggi dari unta, dan puncaknya punuk ini itulah yang disebut sebagai jihad di jalan Allah. Jadi jihad itu dalam bangunan Islam seperti puncak punuk. Puncak punuk. Artinya apa? Artinya jihad adalah amalan yang paling utama. Jihad adalah amalan yang paling mulia. Ini adalah amalan yang paling agung. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya amalan yang paling afdal adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mirip dengan sifatan sebagai dzarwatus sanam atau dzirwatus sanam, puncak dari punuk. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau berpendapat bahwasanya afdhalul a'mal ba'dal faraid. Perhatikan, amalan yang paling afdal setelah yang fardu, setelah amalan wajib adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diisyaratkan oleh sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu amalan yang paling afdal. Maka beliau menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama adalah imanun billah, beriman kepada Allah. Ini dasarnya. Inilah syahadat, mengimani Allah, bersyahadat la ilaha illallah. Si penanya bertanya lagi, thumma madza, kemudian apa? Yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua adalah jihad di jalan Allah. Thumma madza, beliau menjawab lagi, hajjun mabrur, kemudian haji yang mabrur. Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya jihad disifati sebagai dzirwatus sanam. Jihad disifati sebagai puncak dari ajaran agama Islam, puncak dari Islam, karena dengan jihad umat Islam bisa berjaya. Dengan jihad umat Islam kembali dihormati, kembali disegani, kembali menjadi pembuat keputusan di atas muka bumi. Maka syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berlaku sampai akhir zaman. Karena itu adalah puncak Islam. Dia adalah puncak dari ajaran agama Islam dan merupakan amalan yang paling afdal setelah amalan-amalan yang wajib. Ya, jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW membahas tentang 5 pokok ajaran agama Islam yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, kemudian menjauhkan kita dari api neraka juga. Yang kedua tentang 3 amalan sunnah yang disebut sebagai abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Di alinea yang ketiga atau di paragraf yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang 3 perkara, yaitu pokok ajaran Islam, yaitu syahadatain, kemudian tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis
Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kuncinya. Kunci yang bisa membuat kita menjaga itu semuanya. Maka beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Setelah kamu mendengarkan wahai Mu'adz tentang amalan yang bisa memasukkan surga, tentang pintu-pintu kebaikan, tentang pokok perkara, tiangnya dan puncaknya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu kata kunci, tentunya itu semuanya panjang, pembahasannya panjang. Tapi ada kunci yang bisa kita pegang. Nah, inilah hadis-hadis pokok ini yang harus kita perhatikan. Kita kadang-kadang karena adanya banyak syariat Islam, kita berpikir, ada nggak sih? Apakah ada suatu perkara yang kalau kita pegang, maka insya Allah semuanya kepegang. Yang kalau kita jaga, insya Allah semuanya akan terjaga. Nah, ini yang ingin dibahas oleh Rasulullah SAW di akhir hadis. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli? Maukah engkau aku beritahu tentang kunci dari itu semuanya? Milak itu artinya adalah unsur pokok dari suatu perkara. Unsur terpenting dari suatu perkara. Jadi kalau kita ingin pegang satu hal agar kita bisa memegang semua yang sudah dijelaskan di depan tadi, maka jawabannya adalah ini, menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga lidah kita. Mu'adz bin Jabal mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memegang lidah beliau dan mengatakan, kuffa alaika hadha, pegang. Tahan lidahmu, tahan mulutmu. Maksudnya dari berbuat dosa. Kalau kita bisa menjaga mulut kita, insya Allah kita akan selamat. Kita akan bisa menjaga Islam kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, man yadhman li ma baina lahyayhi wa rijlayhi adhman lahul jannah. Ini sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mohon maaf, riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man yadhman li ma baina lahyayhi wa rijlayhi adhman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untuk saya organ yang terletak di antara dua rahangnya. Dua rahang, tengah-tengahnya apa? Mulut. Juga menjamin untuk saya organ yang terletak di antara dua kakinya, yaitu apa? Farji, kemaluan. Maka saya jamin surga untuk dia. Artinya, kalau kita bisa menjaga mulut kita, kita bisa menjaga kemaluan kita dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjamin surga untuk kita. Jadi, ini senada dengan hadis ini. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli? Apakah engkau mau aku beritahu tentang kunci dari itu semuanya? Kuncinya adalah memegang mulut, menjaga lisan, menjaga ucapan kita. Beliau juga bersabda, man kanu yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Itu pilihannya. Jaga mulut, jaga lisan. InsyaAllah itu adalah kuncinya. Ketika mendengar penjelasan ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah sungguh-sungguh kami atau kita akan dihukum sebagai akibat ucapan kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, thakilatka ummuk. Thakilatka ummuk ini secara bahasa, kalau secara letterlock artinya adalah semoga ibumu kehilangan kamu. Keras ya. Tapi kata para ulama, kata-kata seperti ini, kata-kata seperti ini juga seperti waihak atau yang semacamnya, ini la yuradu biha ma'naha. Jadi maknanya tidak dimaksudkan. Jadi bukan makna hakiki yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah
untuk menarik perhatian. Jadi hadis ini kita bisa terjemahkan atau kita tafsirkan sebagai wah gitu. Thaqilatka ummuk, wah. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Adakah yang membuat orang, wah, adakah yang bisa membuat orang masuk neraka kecuali buah dari ucapan mereka? Yang ini mengisyaratkan bahwasanya ucapan yang buruk, kata-kata yang buruk adalah salah satu penyebab paling besar untuk masuknya orang ke dalam api neraka. Karena di sini Nabi Muhammad SAW seolah-olah menafikan yang lain. Beliau bertanya, adakah yang membuat orang bisa masuk surga? Adakah sesuatu yang bisa membuat orang masuk ke dalam neraka kecuali buah dari lidah mereka sendiri, buah dari perbuatan lidah mereka sendiri? Jadi itu yang dominan. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya ada banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena mereka tidak bisa menjaga mulut mereka, tidak bisa menjaga lidah mereka. Dan ini juga disinggung oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala bahwasanya perbuatan lisan itu masuk dalam hampir semua perbuatan dosa. Jadi jangan berpikir bahwasanya dosanya mulut itu hanya terbatas pada bohong, ghibah, mengadu domba atau namimah. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwasanya dosa mulut ini mencakup banyak hal. Dosanya mulut ini bisa masuk dalam bab syirik. Ya, karena orang bisa syirik dengan kata-kata. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan mulutnya. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menemukan di Masjid Nabawi ada sebuah buku panduan haji yang ditulis di dalamnya, ya Rasulullah, ajirni minan nar. Wahai Rasulullah, lindungi aku dari api neraka. Ini doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Juga termasuk dosa mulut, ya. Dosa mulut adalah berfatwa tanpa dasar ilmu. Menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan ngawur tanpa dasar ilmu. Juga termasuk contohnya adalah persaksian palsu. Kemudian juga sihir. Ya. Sihir itu kufur. Sihir itu juga syirik. Dan sihir itu juga ada dosa mulut di situ. Jadi bukan hanya perbuatan anggota tubuh yang lain, tapi dia juga ada unsur mantra. Ada unsur ucapan lisan dan mulut kita dalam praktek sihir. Selain tentunya yang sudah kita kenal sebagai dosa-dosa mulut yang umum, yaitu kebohongan, ghibah, namimah. Ternyata dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa paling akbar sekalipun juga tidak lepas dari dosa mulut. Syirik, sihir, ya itu semuanya juga adalah bagian dari dosa yang bisa dilakukan dengan mulut dan lidah kita. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau beliau mengatakan, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Adakah yang bisa membuat orang jatuh ke dalam neraka kecuali buah dari mulut mereka? Dan yang beliau maksud adalah ganjaran untuk dosa-dosa mulut mereka. Jadi yang bisa membuat mereka masuk ke dalam neraka adalah dosa mulut mereka. Baik itu berupa syirik yang mereka ucapkan dengan mulut mereka, sihir, persaksian palsu, kemudian fatwa tanpa dasar ilmu, berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, bohong, namimah, ghibah. Ini semuanya adalah dosa mulut yang sangat mungkin untuk membuat orang masuk ke dalam api neraka. Dan ada beberapa nukilan salaf yang
layak untuk kita simak bersama. Di antaranya adalah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika masuk dan menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau memegang atau menjepit lidah beliau. Maka Umar bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ghafarallahu lak." Semoga Allah mengampunimu. Kenapa engkau berbuat seperti ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Hadza awradani al-mawarid." Lidah ini, mulut ini, bahaya ini yang telah membuat saya jatuh berkali-kali. Jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa. Maka beliau menjepit ya, atau memegang lidah beliau ini agar tidak salah ucapan. Sementara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisan." Di atas muka bumi ini tidak ada sesuatu yang perlu untuk dipenjara lebih lama daripada lisan kita. Yang paling penting untuk dipenjara, ditahan, itu adalah lisan, yaitu lidah kita, mulut kita. Itu kalau kita ingin selamat. Dan Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala balin illa ra'aitu dzalika salahan fi sairi amali." Saya tidak pernah melihat ada seseorang yang bisa menjaga lisannya, kecuali hal itu akan berpengaruh kepada seluruh amalannya. Ya, ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli." Maukah aku beritahu tentang kunci dari itu semuanya? Kalau ingin sukses, ingin menjaga seluruh amalan yang di atas, jaga lisanmu, kata beliau. Dan Yunus bin Ubaid mengatakan, saya tidak pernah melihat ada seseorang yang bisa menjaga lisannya, kecuali itu akan berpengaruh pada seluruh amalannya. Jadi, betul ternyata. Dengan menjaga lisan kita bisa menjaga hati. Dengan menjaga lisan kita bisa menjaga diri. Dengan menjaga lisan kita bisa menjaga diri kita dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memegang lisan, ya, menjaga mulut kita, menjaga omongannya, tidak berbicara kecuali yang baik. Maka silahkan dicoba dan kita akan dapatkan bahwasanya hal itu akan berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan kita yang lain. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya menjaga lisan, menjaga mulut adalah kunci dari seluruh agama kita. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, semangat para sahabat Rasulullah SAW untuk bertanya kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahwasanya obrolan mereka bersama Nabi Muhammad SAW selalu diisi dengan obrolan tentang amalan dan kehidupan akhirat, serta motivasi untuk terus beramal di dunia ini. Yang kedua, bahwasanya surga dan neraka itu ada. Dia sudah ada saat ini. Keduanya sudah ada saat ini, dan keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan abadi selamanya bersama para penghuninya. Karena surga dan neraka adalah bagian dari alam akhirat, bukan bagian dari alam dunia. Yang ketiga, bahwasanya beramal untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka bukanlah perusak keikhlasan. Justru itu adalah keikhlasan yang sesungguhnya. Karena orang-orang yang paling mukhlis, orang-orang yang paling ikhlas seperti Rasulullah SAW, juga para sahabat, mereka beribadah agar bisa masuk surga dan agar mereka dijauhkan dari api neraka. Maka salahlah keyakinan sebagian umat Islam yang meyakini bahwasanya kalau kita beramal karena ingin masuk surga atau dijauhkan dari api neraka, maka berarti kita belum ikhlas. Ya, bantahannya adalah hadis ini.
dan praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Yang keempat, bahwasanya jalan menuju surga tidak mudah. Diisi dengan onak dan duri, amalan-amalan yang berat, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh merasa itu semuanya sulit dilakukan, karena hal tersebut akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Selanjutnya, bahwasanya perkara yang paling penting untuk dilakukan agar kita bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka adalah memulai dengan amalan-amalan yang wajib. Di antaranya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Selanjutnya, penggabungan antara ibadah wajib dan amalan sunnah. Setelah kita melakukan yang wajib-wajib, maka ada juga amalan-amalan sunnah. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutnya dalam hadis ini sebagai abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Contohnya adalah puasa sunnah, sedekah sunnah, dan qiyamul lail. Selanjutnya, ada amalan yang bisa menjadi kunci untuk semua yang sudah dijelaskan di depan. Dan dalam hal ini, Rasulullah SAW menyebut bahwasanya itu adalah menjaga mulut. Menjaga mulut. Kalau kita bisa menjaga mulut kita, maka itu adalah kunci. Kalau kita bisa menjaga mulut kita, maka insya Allah kita akan bisa menjaga amalan-amalan kita yang lain. Kita akan bisa menjaga anggota tubuh kita yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau syahadatain. Karena Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Ra'sul Amr, yaitu pokok dari Islam. Kemudian pentingnya solat, karena Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai Amudul Islam, sebagai tiang dari agama Islam. Kemudian yang selanjutnya juga adalah kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah amalan sunnah yang paling afdal menurut sebagian ulama, dan jihad disifati oleh Rasulullah SAW sebagai dzirwatu sanamil Islam. Dia adalah puncak dari ajaran agama Islam. Faedah yang selanjutnya atau kesimpulan yang berikutnya, bahwasanya kesalahan lisan, dosa mulut adalah salah satu dosa yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam api neraka. Dan dosanya mulut ini tidak hanya terbatas pada bohong, dusta, ghibah, dan namimah, tapi juga mencakup semua aspek maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik kepada Allah juga dilakukan dengan mulut. Di antaranya adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sihir juga dilakukan dengan mulut. Berfatwa tanpa ilmu juga dilakukan dengan mulut. Maka tidak heran kalau seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW, dosa mulut adalah salah satu dosa yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya para pemirsa sekalian, ini adalah beberapa kesimpulan paling penting yang bisa kita ambil dari hadis nomor 29 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam obrolan beliau bersama Rasulullah SAW yang berisi tentang hal-hal yang penting, amalan-amalan yang bisa membuat kita masuk surga, pintu-pintu kebaikan, dan juga penjelasan tentang pokok agama, tiangnya, dan puncaknya. Serta kunci dari itu semuanya, yaitu menjaga lidah dan mulut kita. Semoga hadis ini bermanfaat untuk kita, mencerahkan, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan kandungannya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizakallahu ta'ala ya Ustaz atas faedah ilmu yang sangat bermanfaat dan juga penjelasan dari syarah hadis yang ke-29 tentang pintu-pintu kebaikan yang disebutkan, dan dalam penjelasan hadis ini
begitu syarat dengan makna dan juga faedah yang begitu sangat melimpah bagi kita kaum muslimin, dan tentunya bagi mereka yang berupaya meniti jalan keselamatan dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dan pemirsa Roja TV, masih ada beberapa waktu kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab. Anda bisa sampaikan pertanyaan via pesan singkat ataupun secara langsung. Kita angkat terlebih dahulu via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, untuk telepon yang pertama silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Keadaan dari Cianjur. Pak Keadaan dari Cianjur, silakan. Begini Pak Ustadz, ketika saya pernah dengar katanya orang yang melakukan kesyirikan itu tidak boleh jadi imam Ustadz. Jadi apakah tidak boleh itu dia tidak sah ataupun hanya sebatas tidak afdal Ustadz? Nah. Kemudian kan orang yang melakukan kesyirikan itu bertingkat-tingkat, ada yang memang jelas dukun gitu Ustadz, yang membuka praktek, ada juga yang hanya sebatas sekali-kali, jadi kadang-kadang ketika bangun rumah ataupun ingin hajatan, jadi ada ritual-ritual tertentu yang menurut saya itu kesyirikan. Apakah orang seperti itu juga sama level dengan dukun Ustadz? Nah. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Keadaan. Kita akan simak jawabannya yang disampaikan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa paling besar dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang lain bagi yang Dia kehendaki. Jadi syirik adalah dosa yang paling akbar. Sebagaimana tauhid adalah amalan yang paling besar, maka syirik adalah dosa yang paling akbar. Dan para ulama membagi syirik menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar, syirik besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususannya. Seperti misalnya adalah menyembelih untuk selain Allah, beribadah dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asghar. Seperti misalnya adalah riya dalam beribadah. Kemudian juga bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Dan konsekuensi dari pembagian ini adalah bahwasanya syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai membuat pelakunya keluar dari Islam. Syirik asghar ini, riya misalnya, membuat ibadah orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat tapi dia masih punya unsur riya dalam sholatnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena riya itu adalah syirik kecil. Maka ketika kita di masyarakat, kita harus paham klasifikasi ini. Kita harus memahami pembagian ini. Jangan sampai salah. Ya, ada syirik akbar yang pelakunya keluar dari Islam sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang melakukan syirik akbar seperti ini, seperti misalnya para dukun yang menjadikan itu sebagai profesinya. Juga orang-orang yang masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah, maka yang seperti ini hukumnya dalam Islam adalah kafir. Dan tentunya kita tidak mengajari juga, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermudah-mudah dalam menghukumi orang sebagai kafir. Tapi kita melandaskan itu semua kepada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari para ulama. Memang faktanya ada amalan-amalan yang kalau dilakukan maka ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan bahwa itu adalah kekufuran atau kemusyrikan.
maka kita katakan bahwasanya itu kufur, itu syirik. Ya, pelakunya menjadi kafir atau musyrik. Meskipun pada prosesnya nanti butuh penegakan hujah, butuh kita langkah yang sangat hati-hati untuk menghukuminya. Tapi orang yang melakukan kemusyrikan atau kekufuran, maka dia tidak boleh untuk menjadi imam dengan kesepakatan para ulama semuanya. Karena sholat dia untuk dirinya tidak sah. Maka bagaimana dia akan sholat dan menjadi imam untuk orang lain? Hukumnya sama seperti orang yang kafir dari asal. Yang kafir sama sekali tidak menisbatkan, menggolongkan diri kepada Islam. Seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka tidak boleh menjadi imam bagi umat Islam. Karena sholat mereka untuk diri mereka tidak sah. Syarat sahnya sholat itu harus Islam. Nah, orang yang Nasrani atau Yahudi, maka dia tidak boleh untuk menjadi imam bagi umat Islam. Demikian juga orang-orang yang menggolongkan diri kepada Islam, mengaku Islam, tapi dia masih melakukan hal-hal yang sifatnya nawaqidul Islam atau pembatal keislaman. Seperti kemusyrikan dan kekufuran. Jadi orang-orang seperti ini tidak boleh untuk menjadi imam di masjid-masjid umat Islam dengan kesepakatan para ulama semuanya. Sedangkan mereka yang berbuat syirik kecil, maka hukumnya seperti para pelaku maksiat. Dia termasuk orang-orang yang fasik. Orang yang fasik. Dan orang yang fasik juga tidak boleh untuk dijadikan opsi utama dalam menjadi imam di masjid-masjid umat Islam. Ya, orang-orang yang berbuat syirik tapi syirik kecil saja. Ini maksudnya kategori fasik. Orang yang fasik itu tidak boleh didahulukan menjadi imam. Tapi kalau terpaksa tidak ada orang lain yang maju, yang ada hanya orang yang fasik saja, yang masih kadang-kadang berbuat syirik asghar, maka kalau dia menjadi imam, maka sholatnya sah, dan para jamaah di belakangnya juga sholatnya sah. Nah, jadi kita harus melihat dahulu syirik yang mana, kekufuran yang mana. Kalau itu syirik akbar, maka dia tidak boleh untuk menjadi imam untuk umat Islam di masjid-masjid mereka. Dan kalau syiriknya kecil, maka hukumnya tidak boleh dijadikan prioritas untuk menjadi imam. Tapi kalau karena terpaksa dia harus menjadi imam, maka sholatnya sah dan para jamaah juga sholatnya sah. Ya, demikian penjelasan dari kami, semoga bisa mencerahkan. Jazakumullah khair atas jawaban dan juga pencerahan yang disampaikan. Demikian Pak Kadan di Cianjur, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa, kami akan angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada penanya kita dari Bapak Alauddin Mursalim di Wakuru, Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah hanya dengan ucapan kalimat syahadat seseorang dapat masuk surga tanpa mengerjakan perintah-perintahnya yang lain? Mohon penjelasan dan pencerahannya Ustaz terkait dengan pernyataan ini. Jazakallah khair. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kunci surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga adalah mengucapkan la ilaha illallah. Juga Muhammadur Rasulullah itu adalah pintu surga. Betul. Itu adalah kunci surga. Bukan pintu surga, tapi kunci surga. Tapi la ilaha illallah ini punya konsekuensi. Kalau kita sudah mengimani bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mentaati kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Seperti salat, zakat, puasa Ramadan, haji, birrul walidain. Ibadah-ibadah yang lain harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban itu, maka kita berdosa. Yang dosa itu nanti akhirnya membuat kita masuk ke dalam neraka. Dan kalau dosa yang kita lakukan ini adalah dosa yang fatal, yang sifatnya adalah pembatal keislaman, yaitu yang membatalkan Islam kita, maka berarti harapan kita untuk masuk surga habis.
Karena kita kembali kepada kekufuran. Jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia bertahan pada keislamannya, tidak melakukan kesalahan yang fatal, maka surga sudah dijamin untuknya. Kalau dia meninggal di atas Islam, meskipun kadang-kadang masih ada dosa dan kesalahan serta maksiat, maka dengan ucapan la ilaha illallah, dengan status dia sebagai seorang muslim, maka dia insya Allah akan masuk surga. Cuma masalahnya kapan? Apakah bersama orang-orang yang pertama kali memasuki surga, atau dia harus dibersihkan dahulu di neraka untuk menghapuskan dosa-dosanya? Nah, orang yang meninggal di atas Islam pilihannya dua, masuk surga langsung atau masuk neraka dahulu tapi kemudian nanti di akhirnya akan masuk surga. Itu kalau dia meninggal di atas Islam. Nah, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak beramal, dilihat kalau kesalahan dia, tidak beramalnya ini tidak sampai membuat dia keluar dari Islam. Nah, misalnya dia hanya tidak berpuasa saja di bulan Ramadan, atau tidak menunaikan zakat, tapi dia masih mengerjakan sholat, masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali hanya Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka yang seperti ini, kalau dia meninggal di atas Islam, maka dia masih punya harapan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tidak beramal, tidak melakukan kewajiban-kewajiban, bahkan dosa-dosanya sebagian adalah dosa yang merupakan pembatal keislaman, maka di sini la ilaha illallah yang dia ucapkan menjadi gugur. Jadi seperti terhapus oleh dosanya yang membatalkan keislaman tersebut. Misalnya apa? Dengan dia berbuat syirik. KTP-nya Islam, la ilaha illallah, tapi menyembah selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, praktek perdukunan, atau menurut sebagian ulama adalah meninggalkan sholat. Maka la ilaha illallah menjadi tidak berarti lagi. Kenapa? Karena dia sudah membatalkan la ilaha illallah itu dengan dosa-dosa fatal yang diistilahkan oleh para ulama sebagai pembatal keislaman atau nawaqidul Islam. Ya. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masuk surga tanpa beramal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tidak sempat untuk beramal. Seperti orang yang mu'allaf, ya, masuk dalam Islam, kemudian sebelum dia beramal dia sudah terbunuh dahulu, dia sudah mati dahulu. Maka yang seperti ini yang dimaksudkan oleh hadis. Jadi dia sudah la ilaha illallah, sudah masuk Islam, kemudian belum sempat beramal. Dia nggak punya amalan kecuali la ilaha illallah dia. Maka orang yang seperti ini dia akan masuk surga, dia husnul khatimah. Adapun mereka yang sudah punya waktu, adapun mereka yang sudah bersyahadat, kemudian dia punya waktu untuk beramal tapi dia tidak beramal, maka ini adalah kesalahan yang fatal. Maka kita lihat kalau kesalahannya sampai membuat dia keluar dari Islam, maka la ilaha illallahnya akan tercoret, terhapus, nggak ada artinya. Adapun kalau dia sudah la ilaha illallah tapi melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak fatal, kesalahan-kesalahan yang tidak membuat dia keluar dari Islam, maka dia masih dianggap sebagai seorang muslim, masih ada harapan untuk masuk surga, tapi barangkali tidak langsung masuk surganya, tapi harus dibersihkan dahulu di neraka, tergantung pada sebanyak apa amalan yang dilakukan saat masih di dunia. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa ditangkap dengan baik. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, dan sebagai ikhtitam serta kesimpulannya Ustaz, silahkan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita menyelesaikan pembahasan hadis nomor 29 yang berisi hal yang paling penting tentang hal-hal yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Dan pembahasan tentang surga neraka ini adalah pembahasan yang poros, pembahasan yang sangat vital, maka kita jangan sampai bosan-bosan untuk membahasnya. Prioritaskan amalan-amalan yang wajib. Setelah yang wajib,
tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian perhatikan jangan sampai kita meninggalkan pokok perkara. Pokoknya Islam yaitu syahadatain. Jangan tinggalkan tiangnya yaitu salat. Dan berusaha untuk mencapai puncaknya yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga itu semuanya Rasulullah SAW telah memberikan kata kunci yaitu menjaga mulut kita. Jadi ini bisa kita praktekkan ya. Kita sekarang berlatih untuk menjaga mulut. Menjaga lidah kita jangan sampai mengucapkan kata-kata kecuali yang baik, dan insya Allah kita akan dapatkan dampaknya dan pengaruhnya pada amalan-amalan kita yang lain sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga dibuktikan oleh Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, di mana beliau melihat tidak ada seorang pun yang menjaga mulutnya kecuali akan ada pengaruh baik pada amalan-amalan dia yang lain. Ya, ini sebagai kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Wallahu taala alam.